Di pinggir kota kecil yang tenang, berdiri sebuah rumah mewah yang sudah bertahun-tahun kosong, dikelilingi pagar besi berkarat dan taman liar yang penuh semak berduri. Rumah itu dulunya megah, dindingnya putih bersih dengan pilar-pilar tinggi, jendela besar berbingkai kayu mahoni dan atap genteng merah yang mencolok di antara rumah-rumah sederhana di sekitarnya. Milik seorang mantan pejabat kaya bernama Pak Sugi. Rumah itu pernah jadi simbol kekuasaan dan kemewahan, tapi kini hanya saksi bisu kesepian. Debu tebal menutupi lantai marmernya, dan laba-laba bersarang di sudut-sudut plafon yang dulu berkilauan. Alasan kepergian Pak Sugi dari rumah itu tidak pernah jelas. Ada yang bilang ia menghilang setelah kematian istrinya, tapi desas-desus tentang keangkeran rumah itu menyebar seperti api di kalangan warga. Rumah itu tidak beres, ada yang tinggal di sana, tapi bukan orang, kata Pak Karto, penjual sayur keliling. Suaranya penuh peringatan saat mengobrol di warung kopi. Matanya melirik ke arah bukit tempat rumah itu berdiri. Bertahun-tahun berlalu, rumah itu tetap kosong. Dijual murah Pak Sugih melalui agen properti yang nyaris putus asa, tapi tidak ada yang berani membeli. Calon pembeli mundur setelah mendengar cerita tentang suara-suara aneh di malam hari atau bayangan yang melintas di jendela kosong. Hingga suatu hari, sebuah keluarga kecil dari luar pulau tiba di kota kecil itu. Pak Caraka, seorang pegawai kantoran, berusia 40-an, istrinya Bu Wulan dan dua anak mereka, Dika yang berusia 12 tahun dan Lila yang baru 8 tahun, tertarik dengan rumah itu. Harganya yang murah, hampir 1/10 dari nilai wajarnya, dan ukurannya yang luas sangat menggoda mereka. Ini kesempatan langka, Wulan. Kita bisa punya rumah besar buat anak-anak, kata Pak Caraka. Suaranya penuh semangat. Matanya berbinar saat membaca brosur properti di meja makan kontrakan sementara mereka. Tangannya menunjuk foto rumah itu yang sudah pudar. Bu Wulan mengangguk pelan, meski ada keraguan di matanya. Tapi kenapa murah sekali ya, Mas? Katanya orang sini takut sama rumah itu, tanyanya. Suaranya lembut tapi penuh cemas. Tangannya mengelus kepala Lila yang duduk di pangkuannya. Ah, itu cuma cerita orang kampung. Rumah bagus begini cuma butuh dirapihin, balas Pak Caraka. Suaranya tegas, tersenyum kecil untuk menenangkan istrinya. Tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti panggilan samar dari rumah itu yang menariknya mendekat. Dika yang sibuk main game di ponsel menoleh. Keren, Pak, aku bisa punya kamar sendiri, katanya. Suaranya ceria, matanya berbinar. Sementara Lila hanya diam memeluk boneka kelincinya erat-erat seperti tahu sesuatu yang tidak ia ucapkan. Pak Caraka memutuskan untuk melakukan survei lokasi sendirian, meninggalkan keluarganya di kontrakan sementara untuk memastikan rumah itu layak sebelum mereka pindah. Pagi itu cerah, matahari bersinar terang di langit kota. Tapi saat ia mendekati rumah mewah itu, udara terasa lebih dingin, seperti ada bayangan tidak terlihat yang menutupi sinar matahari. Ia membuka gerbang besi dengan kunci dari agen properti. Bunyi deritnya bergema di taman yang sepi, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Sepatunya berderit di lantai marmer yang berdebu tebal. Wah, besar sekali. Cuma memang kotor saja, gumamnya. Suaranya kecil, matanya mengamati ruang tamu luas dengan sofa tua yang dilapisi plastik. Kandelir kristal yang penuh sarang laba-laba, dan tangga kayu megah yang menuju lantai 2. Ia berjalan dari ruangan ke ruangan, mencatat detail di buku kecilnya. Dapur besar dengan meja marmer retak, kamar tidur utama dengan ranjang bersih berkarat,
dan ruang keluarga dengan jendela besar yang menghadap taman liar. Semuanya tampak kosong, hanya debu dan bau apek yang menyapa, tapi tidak ada yang aneh. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang biasa dari rumah tidak berpenghuni. Ini cuma perlu dibersihkan saja sama cat ulang, tidak ada yang seram, katanya. Suaranya lebih tegas, tangannya membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk. Meski angin yang masuk terasa dingin dan membawa aroma samar seperti kain basah yang lama tertutup. Di sudut ruang keluarga, ia melihat mesin jahit tua, hitam dan berkarat, berdiri diam di bawah kain penutup yang sudah robek. Peninggalan pemilik lama mungkin. Ini bisa dijual, gumamnya. Suaranya santai, lalu melanjutkan survei tanpa memikirkannya lebih jauh. Setelah beberapa menit berkeliling, Pak Caraka kembali ke mobilnya, puas dengan hasilnya. Rumah ini bagus, Wulan bakal suka, katanya pada diri sendiri. Suaranya penuh keyakinan, tangannya menyalakan mesin mobil, matanya melirik rumah itu sekali lagi sebelum pergi. Tapi di sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di jendela lantai 2, samar dan cepat, seperti bayangan yang hilang saat ia mencoba fokus. Mungkin burung, pikirnya, mengusir rasa tidak nyaman itu, lalu pulang untuk memberi kabar baik pada keluarganya. Seminggu kemudian, mereka pun akhirnya membeli rumah itu, mulai membersihkan debu tebal, mengecat ulang dinding, dan mengisi ruangan dengan perabot sederhana, mengubahnya jadi rumah impian mereka. "Lihat, Pak, aku suka kamar ini," kata Dika, suaranya ceria. Tangannya membawa kardus mainannya ke lantai 2. Sementara Lila diam saja, matanya melirik mesin jahit tua di ruang keluarga, yang entah kenapa masih ada di sana, meski Pak Caraka yakin sudah menyuruh pekerja membuangnya. Malam pertama di rumah baru mereka, keluarga Pak Caraka duduk di ruang makan. Meja kayu sederhana dipenuhi piring nasi dan lauk ikan goreng. Aroma masakan Wulan mengisi udara. Tapi suasana terasa aneh. Rumah itu dingin meski malam itu hangat di luar, dan keheningan yang tebal menyelimuti ruangan. Hanya bunyi sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Rumah ini besar banget ya, Pak, tapi kok sepi kelihatannya, kata Bu Wulan. Suaranya lembut. Matanya melirik ke jendela besar yang memantulkan bayangan mereka. Tangannya mengelus lengan seperti merasa kedinginan. "Biasa saja, Wulan, lama kosong. Besok kita pasang radio biar rame," balas Pak Caraka. Suaranya santai, tersenyum kecil, tapi matanya sesekali melirik ke lorong gelap di luar ruang makan seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setelah makan, mereka naik ke kamar masing-masing. Dika dan Lila di lantai 2, Pak Caraka dan Bu Wulan di kamar utama di lantai bawah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Lampu-lampu dimatikan dan rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara angin pelan yang bersiul di luar. Tiba-tiba, dari ruang keluarga, terdengar suara berderit. Pelan dulu, seperti kayu yang bergesekan, lalu makin keras. Disusul bunyi mekanis yang tajam seperti roda besi yang berputar. Pak Caraka terbangun, alisnya berkerut. "Apa itu?" gumamnya, suaranya serak, tangannya mencari sandal di sisi ranjang. Wulan ikut bangun. "Mas, kamu dengar tidak? Seperti ada orang di bawah," katanya. Suaranya gemetar, tangannya mencengkram lengan suaminya. Mereka bergegas turun. Dika dan Lila sudah berdiri di tangga dengan wajah pucat. "Pak, ada suara aneh dari ruang keluarga," kata Dika. Suaranya naik setengah nada. Matanya melotot ke arah bawah sementara Lila memeluk bonekanya erat-erat. "Aku takut, Pak,"
bisiknya, suaranya kecil. Pak Caraka menyalakan lampu lorong. Cahaya kuning pucat menyapu kegelapan dan mereka berjalan perlahan ke ruang keluarga. Suara itu semakin jelas. Derit, derit. Disusul bunyi jarum yang menusuk cepat seperti mesin yang hidup sendiri. Saat mereka sampai, pemandangan itu membuat mereka terdiam ketakutan. Mesin jahit tua di sudut ruangan bergerak sendiri. Roda besinya berputar dengan kecepatan tinggi. Jarumnya menusuk-nusuk udara dengan suara memekakkan telinga seperti jeritan logam yang hidup. "Ya Tuhan, apa ini?" teriak Bu Wulan. Suaranya melengking, tangannya menutup mulut, matanya melotot ke mesin itu. Pak Caraka melangkah maju. "Tenang, mungkin korslet," katanya. Suaranya dipaksakan tegas. Tangannya mencoba mencabut kabel dari stop kontak, tapi tidak ada kabel. Mesin itu tidak tersambung apapun, tapi tetap bergerak makin cepat seperti marah. "Matikan, Pak, matikan!" jerit Dika. Suaranya penuh kepanikan. Sementara Lila menangis pelan. "Aku takut," katanya. Suaranya tersendat. Pak Caraka mencoba mendorong mesin itu, tapi tangannya terasa dingin seperti menyentuh es. Dan suara itu tiba-tiba berhenti. Mesin itu diam, tapi udara di ruangan terasa berat seperti ada yang menatap dari sudut gelap. Sejak malam itu, teror mesin jahit menjadi bagian dari kehidupan keluarga Pak Caraka, seperti kutukan yang tidak bisa mereka hindari. Setiap malam, saat jam menunjukkan tengah malam, suara derit itu kembali. Pelan dulu, seperti bisikan logam, lalu makin keras, disusul bunyi jarum yang menusuk cepat memenuhi rumah dengan simfoni mengerikan yang membuat mereka terbangun dengan keringat dingin. "Ini tidak beres, Pak. Kita harus buang mesin itu," kata Bu Wulan suatu pagi. Suaranya penuh keluh, matanya cekung karena kurang tidur. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang gemetar. "Aku coba, Wulan, tapi entah kenapa selalu balik," jawab Pak Caraka. Suaranya lemah. Matanya melirik ke ruang keluarga tempat mesin itu berdiri diam seperti patung besi yang menunggu. Mereka sudah mencoba segalanya. Memindahkan mesin jahit ke gudang, membuangnya ke pinggir jalan, bahkan membakarnya dengan bensin. Tapi pagi berikutnya mesin itu selalu ada lagi di sudut ruang keluarga, utuh dan dingin seperti tidak pernah disentuh. "Pak, aku lihat mesin itu balik sendiri semalam. Aku takut," kata Dika. Suaranya gemetar. Matanya melotot ke ayahnya saat sarapan, tangannya mencengkram sendok erat-erat. "Jangan takut, Dik. Itu cuma mungkin kita salah lihat," balas Pak Caraka. Suaranya dipaksakan tenang, tapi di dalam hati ia tahu ada sesuatu yang hidup di mesin itu, sesuatu yang tidak mau pergi. Kejadian aneh lain mulai bermunculan. Pintu-pintu kayu berderit terbuka dan tertutup sendiri di malam hari. Bayangan hitam melintas cepat di lorong gelap, dan suara bisikan samar terdengar dari dinding, seperti wanita yang berbicara pelan dalam bahasa yang tidak mereka kenal. "Pak, aku dengar suara semalam, seperti orang menangis di lantai 2, kata Bu Wulan. Suaranya serak, matanya melirik ke tangga dengan cemas. "Aku juga, Pak. Aku lihat bayangan di kaca jendela, tapi tidak ada orang," tambah Dika. Suaranya tampak sedikit gemetar. Sementara Lila hanya diam, matanya tidak pernah lepas dari bonekanya, seperti takut bicara. Pak Caraka mencoba menenangkan mereka. "Tenang, kita cuma capek. Besok aku cari tahu apa yang salah sama rumah ini," katanya. Suaranya tegas, tapi tangannya gemetar saat menggenggam cangkir. Tahu bahwa ini lebih dari sekedar kelelahan. Pak Caraka tidak bisa tinggal diam. Teror itu makin mengganggu dan ia mulai mencari tahu tentang rumah itu. Berharap
Ada jawaban di balik semua kegilaan ini. Ia pergi ke kantor kelurahan, bertanya pada pegawai tua bernama Pak Sutejo yang tahu sejarah kota kecil itu. Rumah itu punya Pak Sugih, mantan pejabat kaya, tapi orangnya kejam, kata Pak Sutejo. Suaranya pelan, matanya melirik keluar jendela seperti takut ada yang mendengarnya. Tangannya mencengkeram pena tua. Dia korup, suka main duit rakyat. Tapi katanya istrinya mati misterius di rumah itu. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang bunuh diri. Lanjutnya, suaranya penuh misteri membuat Pak Caraka menelan ludah. Istrinya? Siapa dia? Tanya Pak Caraka. Suaranya serak, matanya menyipit penuh penasaran. Istri Pak Sugih, Bu Sari, orang baik, suka menjahit. Katanya mesin jahit tua itu punya dia. Setelah dia mati, Pak Sugih kabur. Rumahnya ditinggal dan orang bilang arwah Bu Sari masih di sana mencari keadilan, jawab Pak Sutejo. Suaranya kecil, tangannya menunjuk ke arah bukit tempat rumah itu berdiri. Pak Caraka pulang dengan pikiran kacau, lalu menceritakan semuanya pada Bu Wulan. Jadi, mesin itu punya istrinya ya Pak? Dia yang mengganggu kita? Tanya Bu Wulan. Suaranya gemetar, matanya melotot ke mesin jahit di sudut ruang keluarga. Tangannya mencengkram lengan suaminya. Mungkin Wulan, tapi aku tidak percaya hantu. Pasti ada penjelasan lain, balas Pak Caraka. Suaranya dipaksakan tegas. Tapi di dalam hati ia mulai ragu. Bayangan, bisikan, dan mesin jahit itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, ia bermimpi. Seorang wanita berwajah pucat berdiri di ruang keluarga. Rambutnya panjang menutupi mata, tangannya memegang mesin jahit yang berputar sendiri dan suara tangisnya bergema di rumah. Kembalikan keadilan, bisik wanita itu. Suaranya serak, matanya yang kosong menatap Pak Caraka membuatnya tersentak bangun dengan keringat dingin. Pak, kamu mimpi apa? Kamu teriak-teriak, kata Bu Wulan, suaranya penuh kecemasan. Tangannya mengguncang suaminya. Aku melihat dia, Wulan. Dia nyata, jawab Pak Caraka. Suaranya pecah, matanya melotot ke sudut ruangan dan di kegelapan ia mendengar suara samar derit mesin jahit, seperti panggilan dari dunia lain. Keluarga Pak Caraka tidak tahan lagi. Teror itu semakin parah. Mesin jahit bergerak setiap malam. Pintu-pintu membuka sendiri. Dan bisikan wanita itu makin jelas seperti jeritan yang tertahan di dinding. Kita tidak bisa tinggal di sini terus, Pak. Anak-anak takut. Aku juga takut, kata Bu Wulan. Suaranya melengking, matanya penuh air mata. Tangannya mencengkeram tangan Pak Caraka di meja makan. Iya Wulan, kita pindah. Aku salah beli rumah ini, jawab Pak Caraka. Suaranya pelan, matanya cekung karena kurang tidur. Tangannya mencengkram kepala seperti menahan sakit. Dika dan Lila duduk diam, wajah mereka pucat. Pak, aku tidak mau tidur di sini lagi. Aku dengar dia nyanyi semalam, kata Dika. Suaranya gemetar sementara Lila hanya mengangguk. Aku lihat dia di jendela, bisiknya. Suaranya kecil. Mereka akhirnya menjual kembali rumah itu dengan harga jauh lebih murah dari yang mereka beli dulu. Tidak peduli rugi, asal bisa segera pergi. Ambil murah saja, Pak, kata Pak Caraka pada pembeli baru. Suaranya penuh penyesalan. Matanya melirik ke rumah itu untuk terakhir kalinya saat mereka pergi. Keluarga itu pindah ke kontrakan kecil di kota tetangga berharap meninggalkan teror itu di belakang. Tapi malam-malam setelahnya, mereka masih mendengar suara samar dari mesin jahit
seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Konon, rumah mewah itu tetap berdiri di sana, kosong lagi setelah pembeli baru juga kabur dalam hitungan bulan. Mesin jahit tua itu terus bergerak sendiri di ruang keluarga. Roda besinya berputar di malam hari, jarumnya menusuk udara dengan suara yang memekakkan telinga, seperti jeritan arwah yang tidak tenang. Warga setempat tidak berani mendekat, hanya mendengar suara derit itu dari kejauhan, menjadi pengingat akan rahasia kelam Pak Sugih dan istrinya yang terperangkap di balik dinding-dinding mewah itu. Sebuah kutukan abadi yang menunggu korban berikutnya.